Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah siap-siap menghadapi turbulensi akhir zaman, tepatnya 15 kurun dari kedatangan Islam di dunia. Nabi sampaikan umur Islam nggak sampai 14 kurun ya, di dalam hadis ya, ada ya? Ada. Demikian juga disampaikan oleh nabi-nabi yang lain bahwasanya agama terakhir nanti umurnya segitu. 14 kurun itu 14 abad dari kedatangannya yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Nah, kita telah melewati 14 kurun itu atau 14 abadnya. Dan kita sudah masuk di kurun 15. Ketemulah satu ayat ya, bahwasanya Allah akan menunda kiamatnya selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, 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 tapi yang bermetodologi. Jadi bukan orangnya menunda kiamat ya, tapi orangnya berzikir yang memakai metodologi sehingga menggandeng Allah, sehingga Allah menunda kiamatnya akan dunia. Nah, guru kita Profesor Dr. Jenderal Haji Saidi Syekh Khadir Yahya sampaikan akhir kurun 15 dari kedatangan Islam akan ada turbulensi besar-besaran. Beliau sampaikan di dalam banyak pidato ceramah ya, beberapa kali ya, akan datang banyak bencana, musibah, penyakit dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Beliau juga sampaikan kita siap-siap akan menghadapi akhir kurun abad 15 di mana dunia akan mengalami gesekan luar biasa atau turbulensi besar-besaran. Nah, karena ada peluang adanya pembaharuan agama di akhir zaman, maka yang awalnya agama harusnya telah rusak, kemudian agama mengalami perbaikan kembali. Tapi karena Islam telah mencapai kesempurnaan, bahasanya Islam diturunkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, berarti agama telah sempurna di Islam. Maka tidak ada lagi agama di atasnya Islam, betul kan? Tapi pembaharuan itu wajib terjadi jika ada perpanjangan waktu ya. Harusnya kiamat tetapi diundur. Nah, macam begitu ya bahasa peta strategi tempurnya ya. Jika kiamat ditunda, berarti waktu kiamat diundur, betul ya? Dan jika diundur, maka otomatis akan ada pembaharuan besar-besaran. Nah, pembaharuan besar-besaran bukan berarti ada agama baru di akhir zaman selain Islam, tidak. Islamnya tetap Islam yang sama.
Syariatnya tetap syariat yang sama. Tapi sudut pandangnya yang tadinya Islam sudut pandang 1500 tahun yang lalu menjadi Islam yang syariatnya sama tetapi memakai sudut pandang di zamanmu sendiri dengan rasio yang sangat ilmiah tinggi dan amalia atau bisa dibuktikan. Maka yang berubah adalah apa? Sudut pandangnya, yaitu apa? Agama akan diurai secara ilmiah tinggi dan full teknologi. Berbeda dengan zaman Nabi Muhammad yang lalu. Agama, kata Nabi, adalah ilmiah dan amalia. Tapi Nabi Muhammad belum berizki menerangkan agama secara ilmiah. Beliau menerangkan agama masih sebatas secara dogmatis. Karena umatnya belum support dengan kondisi update zaman itu. Kalau diterangkan bahasa ilmiah masih nggak nutut, nggak sampai. Nabi Muhammad ya menerangkan agama secara normal saja dianggap gila, betul nggak? Majnun Muhammad, betul nggak? Padahal Muhammad orangnya baik loh ya, betul nggak? Apalagi kalau Mr. TM ya, dakwah seperti ini di zaman dulu 1500 tahun yang lalu. Kuantum, resultante, metodologi. Apa-apaan gitu. Gelombang, frekuensi, apa-apaan itu. Gitu. Nabi Muhammad yang sudah mengikuti sudut pandangnya orang-orangnya, makanya saya mi'raj bersama buruk. Apa itu buruk? Kuda bersayap. Udah. Nanti di surga nanti akan banyak bidadari cantik. Sudah. Sekarang mana bisa? Kalau di nalar ilmiah, masa yang masuk surga kan rohnya? Masa masih ada wanita cantik? Masa masih ada beginian, betul gak? Iya gak? Gak usah gengsi, masa ada beginian, enggak? Masa pikiran kentu aja. Ya enggak loh. Nanti pikirnya, ini rasa apa? Arab apa Cina ini? Jepang atau India? Yo, mesum. Ya enggak loh. Dan itu banyak ya. Ya, banyak yang mengira begitu ya. Iya, Banyak ya. Masya Allah, nanti Arab ini cantik ya. Nanti kalau mau mati belajar bawa minum banyak-banyak obat kuat katanya. Dikira di sana kentu aja. Itu kalau agama yang harusnya ilmiah, tapi Nabi Muhammad belum berrezeki menerangkan agama secara ilmiah, masih sebatas dogmatis. Kamu ikut aku saja ya, sudah ikut aku saja. Intinya gitu. Aku kanan, kau ikut kanan. Aku kiri, kau ikut kiri. Aku lompat, kau ikut lompat ya. Patuh saja. Sami'na wa ata'na. Sekarang ya beda dong. Jelas ya? Nah, pembaruan agama di akhir zaman ini diawali dengan perubahan sudut pandang akan agama. Yang awalnya agama Islam dogmatis, Nasrani dogmatis, Yahudi dogmatis, semua dogmatis, berubah menjadi agama ilmiah tinggi, full teknologi dan bisa dibuktikan. Nah ini dia, dari perubahan dogmatis menjadi realistis, ilmiah nalar tinggi itu solid itu. Baru ya, saya terangkan bahwasanya syahadat itu bersaksi. Mana ada yang percaya coba? Mana ada yang terima? Jarang tau? Ya. Padahal bunyinya jelas-jelas gitu ya. Syahadat itu bersaksi. Kenapa prakteknya mengucapkan? Bersaksi harusnya begini ya. Iya enggak? Betul. Menyaksikan yang wujud. Lah Allah sifatnya apa? Wujud, kan cocok. Wujudnya apa sih? Ada yang bisa disaksikan. Kalau saya kentut, nah, itu ada yang bisa kau dengarkan, ya Betul. dan kau bau itu kan. Lah kalau wujud itu apa? Ada yang bisa kau lihat, jelas tuh. Sifatnya Allah wujud, syahadat bersaksi. Bersaksinya akan apa? Akan wujudnya Allah tentu. Kan gampang. Pertanyaannya, bisakah bersaksi jika kau nggak ketemu wujudnya?
Ya nggak mungkin. Nah kalau nggak pernah bersaksi, nggak pernah berinteraksi dengan Panca-Indera, bisa kau ingat? Tidak. Kira-kira ya, ada nggak yang bisa mengingat anak saya kuliah di Jogja? Bisa. Nah kenapa? Kamu kenal. Kan gampang. Tapi kalau saya tunjukkan ini fotonya, ya, misalkan ini ya, misalkan ya, ini fotonya, ya, kemudian bisa kau ingat? Bisa. Ya kau ingat apanya? Wajah. Wujudnya adalah foto tadi tuh, kan gampang virtualnya, visualnya itu kan? Nah, kalau orang nggak bisa syahadat, bisa mengingat Allah dalam sholat? Ya nggak mungkin dong. Mungkin. Karena yang kau ingat apanya? Wujudnya. Setelah kau interaksi dengan panca-inderamu, yang kau interaksi lewat apa? Matamu. Yang kenapa? Allah yang wujud yang kau lihat, betul nggak? Kau ingat apanya Allah itu? Wujudnya. Dan betul nggak? Ini wajah tuh, wajihiyah. Wajahnya seperti wujud, kan? Iya. Bukan suara, bukan sifat, bukan ya? Tapi sifat yang wujud. Jelas tak? Ini aja nggak ada yang ngerti kok. Diterangkan gamblang gini, nggak ada yang percaya. Oh, makanya dogma, keplak semua ya. Lo kajian secara akal, nalar, dogma, kemudian dalil Quran hadis. Gak pun bisa kau bantah ini. Paling gampang ketika sudah ketemu nalar ilmiah, masuk akal. Kira-kira ya, kamu membaca Quran yang susah kau terima nalar, sama kau menerima keterangan yang masuk akal, gampang mana kira-kira? Masuk akal. Nah, kira-kira ya, kau ya memahami bahasa yang mudah kau pahami atau bahasa yang keren tapi jelimet tapi nggak bisa kau pahami? Yang mudah Mudah mana bisa kau pahami? Yang mudah dipahami. Kan enak ya. Mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah masuk nalar, betul nggak? Iya ya. Allah itu sifatnya wujud, maka wujud bisa disaksikan. Kemudian setelah itu apa yang kau ingat? Ya wujudnya dong, karena sudah kau saksikan, kan gitu tuh kan? Sekarang orang jelas wujud Allah jelimet, betul kan? Dan semua orang punya pendapat, kan aneh itu. Ada 1000 kepala, kenapa ada 1000 pendapat? Berarti 1000 orang ini tidak lewat metodologi yang sama, betul kan? Kalau 1.000.000 ulama sekalipun ya, tapi lewat metodologi yang sama, maka objek yang disaksikan atau objek yang dikaji sama nggak? Sama. Ini ya. Nah, saya tanya, Bu Jin, ini namanya apa? Bel. Ayo, ini namanya apa? Bel. Ayo, oh, lonceng. Ya, tak? Ini apa? Keliningan loh. Ada bilang keliningan, lonceng, bel, ada bel meja, ya. Kentongan dipukul bisa kelinting, boleh ya? Boleh. Nah saya tanya, ininya sama nggak? Sama. Yang penting ininya sama, yang penting ketemu. Biarpun ada 1.000.000 ulama, 1.000.000 sudut pandang, kalau ini ketemu, maka dibilang ini bel, boleh nggak? Boleh. Lonceng, kerenengan, bel meja, bel kentong. Asalnya sama? Sama nggak itu? Sama. Kenapa ada 10 ulama saja menjelaskan wujud Allah kok berbeda-beda? Berarti dia ketemu wujud Allah yang asli nggak? Tidak. Tidak. Jelas? Jelas. Ini apa? Sama. Sam. Orang Jawa bilang apa? Gedal. Gedang. Orang Inggris bilang apa? Banana. Banana, itu nggak? Sunda bilang cau. Tahu, gitu? Tapi ini sama nggak? Sama. Sebutannya beda boleh nggak? Beda. Boleh. Boleh. Kan gitu harusnya. Agama, ya. Dan sudut pandang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, waktu berbeda-beda. Melihat agama sama nggak? Sama. Makanya ada rukun iman. Betul nggak? Tuh. Nah, iya kan? Tapi kenapa sekarang ya melihat agama saja suatu objek yang dikaji di zaman yang sama, waktu yang sama, 10 kepala sudah 10 berbeda pemahaman, betul nggak? Tuh. Iya. Loh, ada nggak ini? Iya. Padahal ya Nabi Muhammad, Nabi Isa sejaman nggak? Tidak. Tidak. Nabi Musa, Tidak. Nabi Ibrahim, Tidak. Nabi Nuh, Tidak. nggak ada yang sejaman. Kenapa? Semua Nabi dan Rasul itu melihat agama
tetapi dengan metodologi yang sama, kemudian saling membenarkan, betul kan? Betul. Saling mempertanggungjawabkan, betul nggak? Betul. Nabi Muhammad apakah mengingkari Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa apakah mengingkari Nabi Muhammad? Tidak. Apa mengingkari Nabi Musa? Tidak. Enggak. Beda zaman loh itu. Jawabannya adalah karena lewat metodologi yang Sama. kenapa? Ketemu ininya sama. Walaupun kau terang dengan gaya bahasamu di zamanmu sendiri, itu sebetulnya bel setengah lingkaran dari logam, boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau bel bulatan ada pentilnya? Boleh. Boleh. Ini kami jurus loh ya. Emang betul seperti itu ya. Bebas ya? Bebas. Karena telah ketemu ininya tuh nggak? Betul. Atau begini, saya ya dari Jakarta, dari Bandung ke Surabaya, karena telah sampai, ya telah sampai Surabaya, saya ditanya naik apa? Naik pesawat, pesawat apa? Ini berapa tiketnya? Ini kursi berapa? Ini nyampe saya jam berapa? Ini. Nah, sudah membuktikan ya. Ada orang membuktikan lain juga, walaupun sudut pandangnya berbeda. Tapi jika telah membuktikan, maka semua pun bisa membenarkan akan Surabaya. Betul nggak? Berbeda dengan orang yang nggak pernah ke Surabaya, akan menggambar-gambarkan, membayang-bayangkan, angan-angankan Surabaya. Betul nggak? Betul. Kalau orang-orang itu bisa menembus akhirat dan hakul yakin deh, kata Allah kan begitu. Kata Nabi ya, Allah menerima hakul yakin. Kalaulah ulama-ulama beneran hakul yakin mengalami, pasti semuanya sama, betul nggak? Betul. Walaupun gaya bahasa berbeda, Betul. cara sudut pandangnya berbeda, tapi kesaksiannya pasti sama nggak? Sama. Kan? Tapi kalau kesaksiannya berbeda, apalagi sudut pandangnya, betul nggak? Betul. Tapi kalau kesaksian sama, sudut pandang berbeda, boleh nggak? Boleh. Boleh. Inilah ya, karena mereka tidak ketemu kesaksian yang Sama. sama. Masa agama menjadi berbeda-beda, beda kepala, beda. Sama-sama Islam, beda organisasi, beda aliran, golongan, beda madzhab, beda nggak ini sekarang? Beda. Aneh ya? Itu sezaman yang sama loh. Kok sudah berbeda-beda? Apalagi beda zaman 1500 tahun yang lalu. Oh, apalagi ribuan tahun di atasnya, betul nggak? Makanya kita mengimani bahwasanya Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu agama yang benar. Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama yang benar. Kitab Taurat yang asli itu adalah kitab yang benar. Injil yang asli adalah Injil yang benar. Sama nggak Islam dengan Yahudi dengan Nasrani di saat yang asli? Sama. Ada wasilahnya nggak itu? Ada rasulnya? Ada. Bedakan dari sekarang, tanya di luar. Kalau sholat gimana caranya? Ya berdiri dulu. Allahu Akbar. Loh, kamu sholat sendiri? Iya. Kamu nggak memakai wasilah? Enggak. Kata mereka, loh, kenapa? Menuju Allah kok pakai calung? Gitu? Pakai perantara, makelar? Ya enggak dong. Kata gitu ya? Iya. Oh, berarti kau merasa sudah bisa sholat sendiri. Oh, kau kira wasilah itu calo. Berarti Allah pun pakai calo dong, betul nggak? Cici, ya, lihat dah. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat ya menghormati calo, yaitu Nabi Muhammad, gitu? Atau perantara atau makelar Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang beriman, junjunglah ya, hormatilah calo Nabi Muhammad juga. Masa gitu? Karena mereka nganggap Nabi Muhammad dan wasilah itu calo, ternyata. Cie, dia nggak mau calo katanya. Karena dianggap wasilah itu calo, goblok gak itu? Goblok. Anggap aja, kau bawa berhubungan dengan di Surabaya, nggak pakai alat. Cie, ngerasa bisa mampu dengan cara manual, tuh nggak? Woi, bisa didengarkan sama orang Surabaya. Biar sama dobol bisa nggak? Tapi kalau pakai teknologi ini,
Bisa nggak berhubungan langsung? Bisa. Nah ini calo bukan? Calo. Ini bukan, ya. Ini penghantar yang memanfaatkan teknologi. Yang hantarannya lewat apa? Gelombang dan frekuensi, itulah wasilah. Maka hubungan langsung nggak? Langsung. Kalau langsung nggak ada calo. Kalau nggak langsung dia pakai calo, betul nggak? Ada diantar kurir ke sana, ada perantara, ada makelarnya, itu namanya calo. Kalau hubungan langsung nggak pakai calo dong. Masa? Kalau sudah nyambung sama sana, halo, langsung dengar nggak sana? Langsung. Assalamualaikum, dijawab nggak sana? Dijawab. Berarti bukan calo dong, itu hubungan langsung, tetapi memakai teknologi sistemik, betul nggak? Betul. Lah kalau kau sholat nggak memakai teknologi sistemik wasilah, Allahu Akbar, nyambung sama Allah? Nggak blas, betul ya? Nggak blas ya. Cuma dapat bosan, capek, sama neraka, betul ya? Betul. Saya tanya, gak usah bohong. Sholat seneng nggak kamu? Sholat begini, nggak enak, saya. Nggak enak, nggak asik. Pagi-pagi, subuh-subuh, dingin-dingin, sholat. Dur-dur, waktunya kerja, waktunya sibuk-sibuk ya, sholat. Nggak enak sholat itu. Sudah capek, bosen, neraka lagi. Nggak enak, gitu ya. Nah, tapi kita sholatnya enjoy ya. Sholatnya enjoy, nyambung nggak dengan Allah? Nyambung ya. Padahal apa? Yang diperhitungkan Allah nyambung nggak nyambung nggak? Celakalah orang yang lalai atau gak nyambung dalam sholatnya, neraka, betul nggak? Nah, tanyakan sama mereka ya, gimana cara menyambungkan sholat kepada Allah Taala? Gak bakal ngerti. Kenapa? Mereka mengingkari wasilah, nggak ketemu wasilah, nggak mengakui Rasul. Kira-kira ngerti wasilah nggak? Kira-kira bisa nyambung nggak sholatnya? Nggak mungkin. Nah, ini ya, agama yang di dalamnya dipelajari di Taklim Ma'rifat, ini agama merek apa nih? Islam ya. Tapi ini anggap aja agama yang baru ya. Agamanya begitu kan, kita jangan sesat loh. Kita jangan berbeda dengan agama Islam yang lain. Ya, anggap aja kita agama baru, betul nggak? Tapi nggak sampai ke perjuangan ya. Nanti bisa perjuangan kayak PDI. Nggak usah ya. Jadi ini agama Islam adalah agama Islam yang katanya STM, gitu aja ya. Nah, syariatnya sama nggak dengan Islam yang zaman Nabi Muhammad? Sama. Ada wasilahnya nggak dengan zaman Nabi Muhammad? Ada. Dengan Nasrani zaman Nabi Isa? Ada. Dengan Yahudi zaman Nabi Musa? Ada, ya. Jadi kita mengakui Nasrani ya, yang zaman Nabi Isa ya. Yahudi yang zaman Nabi Musa diakui ya, diakui kitabnya ya, diakui ya. Semua itu agama yang sama. Yahudi sama nggak dengan Islam? Dengan Hindu? Dengan Buddha? Dan Nasrani sama. Jika yang asli, yang ada wasilahnya dan ada rasulnya, itu adalah metodologinya. Maka ada sambungan dengan antara yang agama di dunia dan di ars. Ada ya, itulah wasilah. Nah sekarang tanya di luar, ayo silakan tanya ke masjid-masjid ya, tanya tentang wasilah, tanya ulamanya. Pak ulama, zaman ini ada rasul nggak? Jawabannya apa? Nggak ada. Katanya rasul sudah terakhir, Rasul Muhammad. Coba nggak ada? Ya. Berarti, nah kalau mereka nggak berkeyakinan nggak ada Rasul, berarti dia ada nggak ketemu wasilah? Ya nggak mungkin loh Rasulnya pembawa wasilah ya. Jelas ya? Jelas. Duluan ketemu Rasul dulu ketemu wasilah. Rasul dulu. Rasulnya mereka anggap nggak ada, maka mereka ketemu nggak? Enggak. Enggak. Seluruh masjid, musola, langgar, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya dan Habib yang tidak mengakui Rasul zaman ini, dia ketemu wasilah nggak? Tidak. Dia pun bilang nggak ketemu Rasul, betul nggak? Meyakini aja enggak kok. Pada ayatnya ada nggak? Ayatnya banyak loh, kan aneh. Ada ya? Katanya ngaku Islam, nggak ngaku Rasul. Katanya apa? Rasul sudah terakhir Rasul Muhammad. Kitabnya ada, nalar ilmiahnya harus lewat wasilah berhubungan dengan Allah dan harus ada Rasul. Silih genje ya, blunder ya. Nah, mereka gak ngerti agama, meskipun ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib gak ngerti. Makanya kalau STM dakwah itu gak ada yang nongol, gak berani mereka.
Kalau sama orang lain, oh, mereka tegas ya. Kalau misalkan Pak Jaidi dakwah itu, wah dimusuhi banyak orang nanti. Tapi kalau saya maki-maki sekali, taek, jancuk, picek mata asu, nggak mungkin nongol. Kan aneh ini. Saya dakwah di publik loh, disiarkan live, betul nggak? Disebarkan di banyak orang, sengaja disebarkan, betul nggak? Betul. Saya dakwah bukan di lorong gelapan, malam-malaman, betul nggak? Betul. Saya live dan keliling kemana-mana. Jawa saya kitari, saya putar, itu nggak? Saya dakwah disiarkan live, disebarkan Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok loh. Kenapa nggak ada nongol? Biar satu pun loh. Katanya saya ini sesat. Tapi kok nggak ada nyenggol, betul nggak? Padahal harusnya senggol dong, betul nggak? Aneh. Kalau di luar mereka, oh hebat, masya Allah, bla bla bla. Kalau dia sama Mr. Tem, kayak ayam sayur, lemes gitu. Iya kan? Aduh. Gayanya di luar. Islam adalah agama yang benar dan diridhai. Allahu Akbar. Gayanya udah debat sana sini. Kan kita sering nonton ya debat masalah ulama ini dan ulama itu kan. Ya. Giliran sama setiap belas gak ada. Padahal apa? Yang saya maki-maki ulamanya loh ya. Sepi. Ulama kolor hijau sepi. Ulama pelat biru juga sepi. Mereka kalau sama-sama yang lain, sama-sama ulama dunia, oh gencar mereka. Begitu sama setiap diam semua. Kayak sepi dunia ini, kayak nggak ada ulamanya, betul ya? Iya. Suka-suka kita lah Pak ya. Iya kan? Gak ada lawan. Nggak ada lawan ya, karena ilmiahnya. Mereka nggak siap ya. Karena agama menurut mereka itu adalah keyakinan, ritual, sugesti, kepercayaan. Gila ditanya prakteknya bagaimana? Dikira praktek agama itu sholat, bukan. Sholat adalah ritualnya. Itu masih rukun ya. Makanya rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Masih rukunnya loh ya. Sedangkan aslinya adalah prosesmu ruhaniah adaptasi menuju Allah. Itulah harusnya kau praktekkan, kau buktikan. Kau bisa masuk alam akhirat, nggak tahu. Lewat mana pintunya nggak tahu. Gimana gurunya, gimana prosesnya, gimana mirat nggak tahu. Kamu tahu sholat itu masih rukun. Rukunnya pun ada syarat. Kalau itu kau kerjakan sholat tapi nggak kenal Tuhanmu, sia-sia nggak sholatmu? Sia-sia. Sia-sialah orang sholat yang tidak kenal siapa disembah, betul nggak? Kata orang, saya ceramah dianggap sesat. Kenapa? Allah nggak ada wujudnya. Lah, ingat nggak kata-kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali zaman Nabi Muhammad nggak itu? Iya. Ada nggak kalimat Sayyidina Ali? Ada. Aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Kalau kalimat Sayyidina Ali itu bohong dan ditempeleng sama Nabi, itu nggak? Ya bukan? Kenapa kalimat Sayyidina Ali sampai kedengaran kita zaman ini? Karena itu memang benar. Betul nggak? Kalau itu salah dan dilarang Nabi dan ditempeleng Nabi, jangan kita teruskan ya. Kita nggak mungkin dengar, betul nggak? Ya bukan, itu logika. Nah, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Yang dilihat apa Allah? Wakilnya, wujudnya. Wujudnya siapa wujud Allah? Nabi Muhammad. Nah, pernah nggak ada cerita tentang Sayyidina Ali? Ada sahabat yang lain itu bingung. Aku kok sholat sulit ya mengingat Allah. Ya itu Allah yang gimana di depan. Sayyidina Ali bilang begitu ya. Betul nggak? Nah, itu kata Sayyidina Ali. Kata Quran, baca surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Nah, yang ngomong itu siapa? Allah. Lewat mulut siapa? Zahir siapa? Wujud siapa? Sembahlah aku. Aku yang mana? Allah. Tapi wujud siapa? Zahir siapa? Jasmani siapa? Jelas tak? Dan dirikan sholat untuk mengingatku. Mengingat siapa? Allah. Jelas tak? Maka wujudnya Allah kalian itu siapa? Nabi Muhammad. Quran ya itu? Quran. Jelas tak? Nah ini ya. Zaman dulu ada pembawa silah yang orangnya adalah Nabi Muhammad.
Sekarang pertanyaannya, apakah Islam di zaman ini ada wasilahnya? Di tempat lain? Di tempat lain. Ada pembawanya, apalagi? Nggak ketemu pembawanya, kira-kira ketemu wasilahnya nggak? Tidak. Kira-kira kalau nggak ada yang ngantar surat ke sini, kira-kira surat itu sudah datang ke sini nggak? Tidak. Jelas ya? Jelas. Saya sampai lupa judulnya apa ini tadi. Turbulensi. Nah, turbulensi. Terus melebar kemana-mana ini. Jadi habis ini guys ya, anggap aja saya pembawa berita ya. Saudara-saudara yang beriman dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan melewati masa turbulensi ya, akhir abad 15 di mana Islam akan mengalami pembaharuan besar-besaran ya, terutama di dunia akan mengalami perang di mana-mana, bencana, musibah, penyakit, dan intinya manusia akan disaring. Siapapun yang nggak layak terus, nggak layak lanjut akan dimatikan. Dengan cara bagaimana? Oh, urusan Tuhan ya. Entah dijepit kayak, entah dibom kayak, entah di penyakit kayak, entah di stres kayak, entah dibacok kayak, ya tak? Yang penting populasi manusia akan dikurangi ya, karena sudah terlalu banyak sehingga rempet ya dan sumpek ya, macet ya. Nah, kita kurangi macet sama-sama. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengurangi manusianya yang tidak berguna, betul ya? Manusia-manusia tidak berguna di mana pun berada, mudah-mudahan dimusnahkan dari muka bumi. Amin. Amin. Nah, tinggal manusia-manusia yang beradab, manusia yang membawa nur zikir, manusia yang beriman, manusia yang termasuk dalam golongan kaum dzikrullah, sebagaimana disampaikan oleh guru mursyid kita, Profesor Dr. Khadrin Yahya Muhammad Amin, Master of Science ya. Demikian juga guru mursyid kami ya. Nah, demikian ya. Jadi harusnya saat-saat ini kita harus hati-hati ya, karena kita akan menghadapi masa-masa turbulensi. Dulu saya cerita ini gak dipercaya orang ya. Dulu saya dianggap bohong. Nanti akan ada banyak penyakit. Orang pasti ya enggak ya itu. Ngetawain saya tuh enggak? Nanti akan banyak musibah. Gak dipercaya orang ya. Nanti akan banyak perang. Mana ada perang waktu ya? Iya kan? Sekarang perang ya, eskalasinya makin membesar meluas. Perang Rusia dengan Ukraina, dengan NATO, sekarang Israel dan Palestina, termasuk juga melibatkan bangsa-bangsa Arab dan juga sekutu-sekutu Israel, ya kan? Saya nonton. Kenapa? Itu di luar panca indera saya. Berarti itu fata morgana toh? Karena saya tidak di dimensi yang sama dengan mereka. Kira-kira peluru kena saya enggak? Enggak dong. Oh, beda dimensi itu enggak? Kan itu kan di luar jangkauan panca indera saya. Berarti satu dimensi enggak dengan saya? Tidak. Ya saya diam saja nonton sambil zikir, sambil memuja-muja Allah, betul enggak? Sambil dakwah, sambil maki-maki ulama-ulama bodoh-bodoh ya. Itu saja kalau kerjaku. Sambil makan anggur sama kelengkeng sama pisang sambil maki-maki ulama. Gitu toh. Ya istiqomah ya. Tapi don't try at home. Ini hanya pelaku profesional ya. Yang belum profesional jangan ikut-ikut Mr. TM ya. Jangan coba-coba maki-maki ulama ya, kecuali ahlinya ya. Kalau Mr. TM ahlinya enggak? Ahlinya. Biar 2 tahun saya maki-maki ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib, goblok, picek mata tai asu. Ada enggak nongol? Enggak ada. Karena Mr. TM memang ahlinya. Karena Mr. TM brilliant, berjadidan. Gak ada lawan. Betul gak? Biar saya belok gini, ada lawan gak? Kan gini? Gini? Gak ada lawan. Biar suka-suka gaya aku tuh gak? Bebas. Saya pakai celana pendek begini loh. Ada lawan gak? Gak ada. Ya. Yang lainnya mau muja-muja ulama, saya goblok-goblok kan karena mereka nggak ngerti ya. Ini yang saya sasar ada ulama-ulama goblok-goblok loh ya. Ulama yang mengingkari wasilah, ulama yang mengingkari Rasul. Ayatnya banyak nggak? Banyak. Mereka ayat Quran aja nggak dipercaya kok. Emang goblok emang itu ya. Dan menyesatkan orang ya. Beda dengan ulama sungguhan. Tapi sekarang sulit kita ketemu ulama sungguhan. Ayo sebutkan nama itu kalau ada. Ulama tolol banyak.
khailnya tinggi banyak ya. Makanya kita menuju turbulensi itu ya siap-siap ya, artinya gerbangnya sudah dibuka ya. Perang, penyakit, musibah, kesejahteraan orang akan makin menurun ya. Pajak akan naik. Kemudian ekonomi akan sulit. Orang cari lapangan pekerjaan makin sulit, stres di mana-mana. Banyak perceraian ya. Banyak perkelahian, akan ada hukum rimba. Orang kalau sudah lapar, kepepet, pasti dia menghalalkan nyuri atau nyolong atau hantam punya temannya, betul nggak? Karena sudah memakai hukum rimba, itu sudah nalar binatang sudah. Aku lapar, gimana cara aku bisa hidup, itu aja nanti. Kita tetap nonton, kan itu di berita, nggak nyata tuh nggak? Bagi saya perang Israel nggak ada, saya nggak pernah ke Israel. Nonton di mana? Dari ini, dari YouTube. Nyata nggak bagi saya? Enggak, cuman gelombang kota morgana.